semua, bertemu lagi di video pembelajaran untuk kepariwisataan dalam materi dampak dan kondisi industri pariwisata. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita pahami dulu peta konsepnya ya. Nah, dalam materi dampak dan kondisi industri usaha pariwisata, peta konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak perkembangan pariwisata. Yang kedua, kondisi industri pariwisata Indonesia. Dan yang ketiga, tantangan, peluang, serta kendala pariwisata nasional. Pertumbuhan industri pariwisata akan berdampak langsung pada masyarakat, baik positif maupun negatif, akibat adanya perubahan dari berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, budaya, teknologi, serta kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk menumbuhkan atau mengembangkan kepariwisataan di daerah tersebut. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya peran masyarakat merupakan faktor utama untuk mengembangkan pariwisata. Dampak yang ditimbulkan akibat perkembangan pariwisata dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dampak positif atau positive impact, yaitu pengaruh positif yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemerintah setempat akibat adanya kegiatan pariwisata. Sementara yang kedua adalah dampak negatif atau negative impact, yaitu pengaruh negatif yang dapat merugikan masyarakat atau pemerintah setempat akibat dari kegiatan pariwisata. Nah, berikut ini adalah dampak positif dari kegiatan pariwisata dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikutnya adalah dampak positif kegiatan pariwisata dari segi budaya, ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, berikut ini merupakan dampak negatif akibat adanya kegiatan pariwisata dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya, dampak negatif akibat kegiatan pariwisata dari segi budaya, ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan. Berikutnya, bagaimana gambaran kondisi industri pariwisata Indonesia? Nah, industri pariwisata di Indonesia itu meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan peluang usaha, serta meningkatkan devisa negara. Di tahun 2013, industri pariwisata Indonesia itu menempati urutan keempat sebagai penyumbang devisa terbesar. Perkembangan industri pariwisata tentunya juga tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi ya. Nah, jika dilihat dari sumber datangnya hambatan, faktor penghambat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang datang dari luar negeri atau skala internasional, dan yang kedua adalah hambatan dari dalam negeri. Nah, contoh hambatan yang datang dari luar negeri antara lain, yang pertama, masih lemahnya citra dan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Kemudian, kompetisi antar negara semakin kuat dengan strategi-strateginya dalam mempromosikan pariwisata negaranya masing-masing. Kemudian, contoh hambatan yang datang dari dalam negeri, diantaranya kualitas produk dan pelayanan pariwisata kita ini masih rendah. Lalu, tingkat kesadaran pariwisata masyarakat masih rendah.
Kemudian koordinasi antar lembaga juga tergolong masih rendah. Nah, selain faktor penghambat yang digolongkan berdasarkan asal datangnya hambatan itu, faktor penghambat juga digolongkan berdasarkan jangka waktunya, antara lain hambatan jangka pendek dan yang kedua hambatan jangka panjang. Aspek manajemen berkaitan dengan pengelolaan pariwisata mulai dari tahap perencanaan sampai ke evaluasi. Kemudian aspek permodalan berkaitan dengan penyediaan modal dan biaya untuk peningkatan pariwisata. Dan aspek sosial kemasyarakatan berkaitan dengan bagaimana sikap dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pembangunan pariwisata. Lalu aspek ideologi berkaitan dengan ideologi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Aspek alam adalah faktor penghambat yang disebabkan oleh faktor alam seperti terjadinya bencana alam, dan aspek politik, misalnya kestabilan politik di daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan dan faktor-faktor pengembangan pariwisata nasional. Yang pertama, bervariasinya kegiatan pariwisata kita maka akan semakin menuntut spesialisasi dan kualitas pelayanan. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut dukungan infrastruktur yang memadai. Lalu yang ketiga, wisatawan manca akan bersaing dengan wisatawan Nusantara, maka harus ditingkatkan diversifikasi produk. Dan yang terakhir, kompleksnya permasalahan kita dalam menyiapkan sumber daya manusia. Oke, sampai di sini materi kita dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami mata pelajaran kepariwisataan. Tetap semangat belajar!